Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala dan sebagaimana mestinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulhilmi Muzaki dari Fakultas Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembentukan masyarakat Islam di Nusantara, yaitu pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu-Buddha dan islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada awal mulanya, sejarah masuknya Islam di Nusantara itu ada banyak sekali teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu melalui negara-negara dari berbagai belahan dunia. Dan teori-teori ini diperkuat dengan bukti yang ada, sehingga teori tersebut dapat dipercaya sebagai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, karena sesuai dengan teori-teori yang ada. Beberapa di antaranya adalah teori Gujarat atau teori India. Kemudian yang kedua adalah teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori yang berasal dari India atau Gujarat. Gujarat adalah nama salah satu daerah di India. Pada awal mulanya, pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat atau India itu berdatangan ke Nusantara. Mereka bertujuan untuk berdagang. Sambil berdagang, mereka menyiarkan agama Islam. Jadi, masyarakat Muslim dari Gujarat, India itu berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Nah, sambil berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam karena mereka juga Muslim. Nah, berdatangannya para pedagang ini itu diyakini pada tahun ke abad 13. Kemudian setelah mereka menyiarkan agama Islam banyak diminati oleh masyarakat di daerah tersebut, sehingga agama Islam menjadi agama yang besar. Lalu berdirilah sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Syekh Malik As-Saleh. Teori Gujarat ini diperkuat dengan adanya makam Syekh Malik As-Saleh. Kenapa? Karena batu nisan dari makam Syekh Malik As-Saleh ini itu sama persis dengan makam Muslim yang ada di Gujarat atau India sana, sehingga teori Gujarat ini sangat diyakini kebenarannya karena memang ada buktinya. Kemudian pembagian dari pembentukan masyarakat Islam di Nusantara, yaitu pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau pada masa Hindu-Buddha. Proses asimilasi yang dilakukan Wali Songo adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut dengan asrama atau dukuh, yang diformat sesuai dengan ajaran Islam menjadi lembaga pendidikan pondok pesantren. Jadi, para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam itu juga melalui pendidikan, bukan hanya pendekatan sosial saja, tetapi mereka juga melakukan pendekatan melalui pendidikan. Pendidikan yang
di pendidikan, maksud saya pendidikan yang diterapkan oleh Wali Songo ini itu meniru atau sama persis dengan pendidikan yang diterapkan pada masa hidup Buddha. Karena para Wali Songo itu sangat berhati-hati, karena kalau tidak melakukan pendekatan yang tidak hati-hati, maka tidak akan banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk agama Islam. Bentuk-bentuk pengembangan dukuh, asrama, dan padepokan, khususnya pesantren, merupakan hasil pengambil alihan bentuk lembaga pendidikan yang menggunakan sistem biara dan asrama yang digunakan oleh para pendeta dan biksu untuk proses pembelajaran yang diformat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi para Wali Songo itu meniru persis pendidikan yang diterapkan oleh masyarakat hidup Buddha, yaitu seperti dukuh atau asrama. Kemudian para Wali Songo mengganti namanya menjadi pesantren, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk pendidikan yang diterapkan oleh Wali Songo ini, karena pendidikannya sama dengan masyarakat sebelumnya. Nah, pendidikan di pesantren ini juga disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dirubah, yang awal mulanya dari ajaran Siwa Buddha, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian tidak terjadi benturan, ketegangan, dan konflik pemahaman antara nilai-nilai Islam dan Siwa Buddha. Salah satu penyesuaian itu terjadi pada perubahan penyebutan pelajar di dalamnya. Jadi pada masa hidup Buddha, pelajar itu disebut dengan wiku, yang kemudian digeser menjadi santri, sehingga disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian terdapat kemiripan dalam aspek produk lulusan pesantren maupun pendidikan Siwa Buddha yang memfokuskan pada pembentukan karakter dan watak lulusan yang cerdas, budi pekerti yang luhur, suka menolong, tidak membenci, menjalankan syariat dengan baik, santun, selalu bersyukur, dan selalu berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena banyak sekali pendidikan yang diterapkan oleh Hindu Buddha kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat tidak tersinggung atau tidak terjadi ketegangan, sehingga masyarakat betah untuk melakukan pendidikan yang diterapkan oleh para Wali Songo ini. Hal tersebut juga sebagaimana yang termaktub dalam salah satu kitab Islam, Ta'lim Muta'alim, karya Syekh Az-Zarnuji, yang memiliki kemiripan dengan ajaran Siwa Buddha. Kemudian yang kedua adalah Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Salah satu contoh Islamisasi nilai-nilai budaya Nusantara adalah yang banyak kita temui sampai sekarang ini adalah wayang kulit. Wayang kulit Purwa yang dikenal sebagai sekarang ini, wayang kulit Purwa yang kita kenal sampai saat ini, itu adalah bukti hasil Islamisasi budaya yang dilakukan oleh Wali Songo. Jadi, selain melakukan pendekatan melalui pendidikan, para Wali Songo juga melakukan pendekatan melalui budaya, yang salah satunya adalah wayang kulit itu sendiri.
wayang kulit itu dimanfaatkan oleh para Wali Songo untuk menarik, karena wayang kulit memiliki daya tarik masyarakat untuk berdatangan. Ya, dalam wayang kulit ini juga disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, cerita tersebut kan sebenarnya adalah cerita yang diyakini oleh masyarakat Hindu. Kemudian cerita tersebut diubah atau disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga masyarakat Hindu pada khususnya atau masyarakat Jawa itu banyak yang tertarik untuk menonton wayang kulit ini, karena cerita yang ditampilkan pada wayang kulit tersebut itu adalah cerita yang diyakini atau cerita yang banyak digemari oleh masyarakat Hindu pada khususnya, sehingga masyarakat akan berdatangan untuk menonton wayang kulit tersebut. Dan pada momen seperti ini, Wali Songo akan memanfaatkan untuk mengislamkan masyarakat Hindu, karena masyarakat banyak yang tertarik berdatangan untuk menonton wayang, sehingga lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang pas atau apalah, karena masih banyak kekurangan dari saya, sehingga itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang paham dengan penjelasan saya. Sudah, itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai habis. Terima kasih kembali saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.